Ini namanya apa lupa? Oh ya, WPS Office. Oke, siap. Santai. Artinya tapi bisa dibuka. Harusnya sih bisa. Oke. Baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Oke, ini pada bangun belum? Gimana nih? Coba kalian pada lagi di mana? Di rumah. Oh, di Lagi di rumah. Kice, Kang. Oke, yang lain mana nih jawabannya? Hah? Lagi di mana? Ini yang diperhatiin nggak? Bekasi. Di Garut. Oke. Nah, kita akan belajar mengenai desain bujur sangkar Latin. Nah, desain bujur sangkar Latin ini memiliki, jadi intinya adalah pemblokannya secara ganda ya. Dia kemarin di desain blok acak lengkap ataupun tak lengkap ada satu pemblokan. Hari ini kita akan melakukan pemblokan ganda tentunya. Nah, pemblokan dilakukan 2 kali terhadap baris dan terhadap kolom. Saya mengambil PPT ini dari Ibu ya, sekalian menjelaskan karena ada beberapa angka yang harus dikoreksi. Kemudian pengacakan dilakukan terhadap blok pada baris dan blok pada kolom sehingga tidak ada perlakuan yang sama pada masing-masing blok pada baris dan kolom. Untuk pengacakannya nanti di file yang berbeda. Oke. Nah, untuk model matematisnya YIJ K sama dengan mu tambah alfa tambah IJ tambah BK tambah kemudian EIJK. Dengan observasi dengan YIJK adalah observasi pada perlakuan ke J, blok baris ke I, dan blok kolom ke K. Dan sisanya kalian bisa baca sendiri. Kita akan fokus kepada perhitungannya. Ini kemarin dibahas sama Ibu kan? Oke. Nah, kita langsung ke perhitungannya aja. Nah, ini untuk tabel ANOVA-nya. Nah, untuk rata-rata perlakuan blok pertama baris, blok kedua kolom. Oke. Kemudian, nah ini F-nya berarti KT perlakuan dibagi KT error. Nah, nanti ada KT-nya tidak selalu dibagi error. Nanti ada waktunya kita belajar di desain faktorial tentunya. Ataupun ketika ini untuk model tetap ya, di mana perlakuan emang sudah ditetapkan secara subjektif oleh peneliti. Oke. Nah, ini efisiensi relatif membandingkan desain bujur sangkar Latin dan desain acak sempurna dan juga desain blok lengkap acak. Nah, maksud efisien di sini gimana sih maksudnya? Ada yang tahu nggak? Efisien tuh gimana sih? Efisien sama efektif beda nggak sih? Halo? Sama, Kang. Efisien sama efektif beda nggak sih? Atau sama? Beda, Kang. Oke, gimana bedanya? Kalau efisien tuh terkait apa ya, kinerja yang kita berikan atau yang kita keluarkan. Kalau efektif tuh terkait waktu gitu kan. Nah, ya benar. Jadi logikanya kalian mau pergi ke Bandung naik jalan kaki dan naik kendaraan, gitu kan? Ya, analoginya. Jadi ketika kita ingin membandingkan nih, ini sama aja ketika kalian belajar regresi ataupun apa, kan ada uji kecocokan model. Apakah model yang kita buat tuh bagus gak sih atau emang dia bersifat blue gak sih misalkan. Nah, jadi ada nih model-modelnya. Jadi kita ngebandingin, oh ternyata ketika kita menggunakan desain acak sempurna, dia lebih efisien atau menghemat biaya daripada desain apa gitu. Di sini kita membandingkan desain bujur sangkar Latin dengan 2 pemblokan ganda dengan desain acak sempurna dan desain blok lengkap acak tentunya. Nah, ini rumusnya. Nah, ini nih. Nah, ini ya. Oke. Kemudian sini ada contoh nih. Nah, ini tuh soalnya saya ambil dari Ibu ngambil dari buku Pasujana ya. Halaman bentar, saya cek. Halaman ini
Ada yang udah punya bukunya? Halaman 93 dan 94. Jadi misalkan 36, kita lanjutkan ya. Nah, misalkan bahwa setelah dilakukan percobaan dengan syarat-syarat ini dapat hasil sebagai berikut. Nah, ini ada soalnya tuh. Mana soalnya? Nah, ada peneliti ingin mengetahui bahwa apakah terdapat perlakuan dari keempat metode yang diberikan A, B, C, dan D itu sebagai perlakuan. Kemudian ada operator sebagai blok kedua ataupun hari, blok pertama baris dan kolom ya. Tadi ada pembukaan ganda kan istilahnya. Nah, ini secara manualnya tinggal kalian jumlahkan. Kalau di Excel kalian tinggal kuadratkan semua, didapat hasil JKT-nya. Mana sih? Saya mau nulis. Nah, ini nih, ini JKT-nya. Kalian tinggal kuadratkan semua. 36 dikuadratkan, 48 dikuadratkan, dan seterusnya sampai ini ya. Semua itu paham ya kalian. Nanti di Excel aplikasinya seperti itu. Nah, untuk JKR, jumlah kuadrat rata-rata atau FK, faktor koreksi ya. Dari jumlah ini, J kuadrat dibagi dengan banyaknya blok dan juga banyaknya blok pertama dan blok kedua, atau jumlah N ini. Ini kan 16 ya. Oke. Sampai sini paham perhitungannya? Paham, Kang. Oke, lanjut ya, saya lanjut. Nah, kemudian di sini ada ini ada JKB, jumlah kuadrat blok baris. Barisnya mana sih? Tadi barisnya apa? Barisnya mana barisnya? Barisnya hari, kolomnya operator. Oke, ingat. Nah, di sini ada 277. Kenapa 277? Nah, ini harusnya 177 ya. Perhatikan, nih. Nah, ini nih. Ya. Jadi ini dikuadratin semua nih. Nah, oke. Nah, di sini kan 1/4, emang karena bloknya ada 4. Jadi 277 dikuadratkan, ditambah 223 dikuadratkan, dan seterusnya. Untuk perhitungannya sama. Kemudian ada A 8467 dari mana, Kang? Nah, ini ada A nih, mana? Nah, ada A 84 67 96 85. Nah, seperti itu kan perlakuannya di 4 metode ini kan. Nah, lanjut seperti itu. Nah, didapat hasilnya. Udah, JKP-nya udah didapat, JKE-nya tinggal dikurang-kurangkan. Nah, lanjut ke ini rumusannya. Tidak ada pengaruh mesin terhadap H0-nya μ1 sama dengan μ2, μ3, dan seterusnya. Tidak ada pengaruh mesin terhadap jumlah produk yang dihasilkan. Kalau H1-nya tidak ada pengaruh mesin terhadap jumlah produk yang dihasilkan. Ada maksudnya, ada maaf. Ini yang H0 tidak ada, yang H1 ada. Berarti kalau F-nya 19, berarti ada pengaruh atau enggak? Nah, kita bandingkan nih dengan kriteria uji. Kriteria ujinya. Dia ngebandingannya dengan alfa 1%. Nah, didapat alfanya 9,78. Nah, berarti dia tetap signifikan karena nilai si F itunya lebih besar daripada F tabel. Itu. Maka dilanjutkan dengan uji lanjut. Baik dengan Duncan, Sepi, ataupun yang lainnya. Nah, seperti itu ya untuk pengujiannya. Lanjut di data hilang. Nah, ini contoh data hilang. Nah, data hilang ini kan kita ketika melakukan sebuah penelitian, ataupun ada nih teman-teman kalian, Papet atau Agro atau apalah, nanya, aduh saya datanya hilang nih, tumbuhan saya mati, hewan percobaan saya mati, gimana dong, ada solusinya nggak? Di sini ada, tentunya di sini ada nanti data hilang untuk, nah ini DBSL ya. Sebenarnya tinggal dimasukkan ini, rumus-rumus ini sih. HM tinggal dimasukkan, ada di buku sejarah juga. Nah, sebelumnya harus memahami rumus ini terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, ini nih rumus ini. Nah, ini J faktor koreksi. Oke. Paham nggak untuk seperti ini? Mungkin untuk kelas B karena belum sampai sini, mungkin agak ini. Tapi nanti ketika menggunakan software, kalian akan lebih paham juga pasti. Oke ya.
Nah, lanjut. Nah, ini perhitungannya. Jadi tinggal dimasukkan sebenarnya. Sama aja sebenarnya. Nah, ini langsung tugas. Nah, untuk lebih jelasnya saya gunakan yang ini. Layar saya apa kelihatannya? Halo? Saya pakai yang kemarin. Kelihatan. Apa? Kelihatan kok, Kang. Oke. Ini apa ini? Kelihatan sekarang. Jurusan Sangkar Latin. Oke. Nah, ini ya untuk bisa kalian baca sendiri. Di sini saya tidak akan terlalu memperdalam mengenai teori ya, langsung aja ke praktikum nanti. Nah, di sini bisa dilihat untuk pengacakannya. Oh, saya lupa tadi mengacak ini. Ke contoh soal langsung. Bentar. Bentar. Bentar ya. Itu. Ya. Ini arahnya. Nah, tadi kan ini perlakuan. Perlakuan berarti saya ke bawah B, C, A, D. Bisa kalian pakai tanda petik, ibaratkan 2 sebagai B, C sebagai 3, A 1, 4, D. Dan seterusnya. 1, A, B, 1, 2, kemudian 4 dan 3. Oke, tinggal dimasukkan ya di perlakuannya. Sorry. Kemudian untuk di hari sendiri, itu ada 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 sampai 4. Berarti kan lihat nih itu ada sebagai apa? Blok baris 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oke. Untuk operator berarti kan 1-nya sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4. Nah, didapat hasilnya nih. Wah, dia ada tanda bintang 2. Berarti tanda bintang 1, tanda bintang 2. Oh, ketika saya menggunakan alfa 1% pun dia tetap signifikan gitu. Nah, seperti itu untuk di aplikasi pada A-nya. Sama di data frame kan dulu hari sebagai faktor, kemudian perlakuan difaktorkan dan respon sama dengan respon. Dan respon berdistribusi perlakuan ditambah blok baris ditambah blok kolom koma data. Maaf saya kurang agapit. Nah, didapat hasilnya ini. Tinggal kalian uji lanjut. Seperti itu.
Nah, terus untuk efisiensi relatif, kalian tinggal buat sendiri sebenarnya. Bisa. Mana sih rumusnya? Hilang. Ya, tinggal dimasukkan sesuai rumus. Kemudian KTB atau pembilang penyebut, desain pembilang, dan eksperimen penyebut, tinggal dibagi aja hasilnya. Dan ternyata karena dia kurang dari 100%, tidak lebih dari 100%, artinya kita tidak efektif nih ketika menggunakan desain ini. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, untuk uji lanjut tidak akan dibahas full ya. Maaf, ini ada chat apa ya? Maaf, baru join. Oke, nggak apa-apa. Nah, seperti itu untuk aplikasinya juga di R-nya. Nah, saya buka yang ini aja. Nah, ini ya, kita langsung ke contoh. Untuk pengacakannya kalian udah paham ya? Jadi diagonal dulu diagonal, kemudian secara baris diagonal A nih, sini A, B, C. Tapi biasanya langsung sih kalau, nah ini mah kasus buat siapa tahu aja, kan baris, acak barisnya nanti ada baris. Oh ya, baris terus kolom. Ya benar. Lanjut. Untuk pengacakannya seperti itu. Tapi lebih ditekankan kepada perhitungan di praktikum ya. Wah, ini udah paham kalian. Perhitungan manualnya paham lah ya, paham. Nah ini untuk efisiensi relatif, nah ini rumusnya KTB blok KTK sebagai kolom, M-1 KTE, M tambah 1 dikali KTE. Untuk yang DBSL atau DBLA, KTK atau kuadrat total kolom, M-1 KTE dibagi. Nah, ini bisa lebih jelas. Pembilang penyebut. Mana coret-coretnya? Nah, pembilang nih teman-teman. Kalian mau coba dulu gak? Ini pembilang penyebut. Intinya konsepnya dulu aja ya. Nah, bisa gak membuat rumus ini di R? Ya, kalau di R tuh bisa kalian menggunakan function ataupun ya udah misalkan aja KTB sama dengan berapa misalkan ya. KTB-nya sama dengan misalkan masukin aja KTB terus KTK. Ini tanpa function ya. M-nya berapa gitu. Ya udah, terus nanti masukkan pembilang, penyebut di bawahnya. Jadi nggak usah function juga nggak apa-apa. Terus nanti RDBSL, pembilang, penyebut tinggal. Jadi nggak usah pakai ini nih. Nah, jadi tinggal langsung aja hasil langsung keluar. Seperti itu sih. Cuma biar agak keren gitu, agak rapi, kita menggunakan ya function gitu. Sebenarnya kalau datanya dikit, nggak function juga nggak apa-apa. Itu sih bedanya seperti itu. Kalau yang latihan 100 berapa ini? 100. Nah, ini nanti di Excel-nya seperti ini ya. Di Excel juga ada. Nanti sama Kang Adi dibahas. Terus untuk data hilang nih. Nah, ini data hilang M, B tambah K tambah P plus J. Kalian bisa baca sendiri ya. A adalah nilai data penggantian data hilang, B adalah jumlah nilai pengamatan, dan K adalah jumlah nilai pengamatan dalam kolom data hilang. Kalian mau ada tugas nggak dari kita atau cukup dari ibu aja? Enggak, Kang, udah puyeng, Kang. Oh, Dari ibu Kang. Dapat tugas Kang dari Kang Adi. Oke, siap. Ya udah sih, hari ini tidak, coba aja nanti ya sendiri ya, biar lebih efisien juga waktunya. Gak apa, atau mau nyoba sekarang? Sintaknya? Bebas nih? Nanti aja paling, Kang. Oke, Bebas. nanti ini dikirim semua atau cukup PDF-nya aja? Semuanya ya? Dikirim semua tuh apa aja, Kang? Kirim semua, Kang. Oke, semuanya nanti ya saya kirim. Oke, untuk di Excel-nya lanjut sama Kang Adi.